Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 59 ayat 9 sampai 18 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari kegiatan kami hari ini. Oleh karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 59 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop bacaan, Minta pertolongan melawan musuh. Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Engkau ya Allah adalah kota bentengku. Allahku akan menyongsong aku dengan kasih setianya. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ucapkan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila tidak kenyang, mereka melolong. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allah yang mengasihi aku. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan kita, dari Mazmur 59 ayat 9 sampai 18, diberikan sebuah perikop atau nats renungan yang berbunyi, hidup dalam rasa aman, kamak tanan lan katuah. Hidup dalam rasa aman atau kamak tanan lan katuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan zaman modern ini, banyak orang hidup dalam tekanan, entah itu karena pekerjaan, kesulitan ekonomi, relasi yang retak, atau bahkan ancaman nyata sekalipun dari orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan kita. Dunia kita saat ini seperti tidak pernah kehabisan ancaman yang dibagaikan anjing-anjing yang melolong di malam hari. Suara ancaman, intimidasi, berita buruk yang berulang, dan rasa takut yang menghantui pikiran kita. Dalam situasi seperti itu, bagaimana kita dapat tetap tenang?
Mazmur 59 ayat 9 sampai 18 memberikan gambaran yang sangat tajam tentang pergumulan iman. Sebuah doa di tengah ancaman maut, namun diakhiri dengan nyanyian syukur. Mazmur 59 ini dikaitkan dengan peristiwa ketika Saul mengirim orang-orang untuk mengintai dan membunuh Daud. Dalam pertama Samuel 19 ayat 11, situasi itu penuh teror. Daud tidak hanya merasa dikepung, tetapi juga dikhianati. Ia melukiskan musuh-musuhnya seperti anjing-anjing yang melolong dan mengelilingi kota, menggambarkan situasi yang penuh ancaman, intimidasi, dan tidak mengenal belas kasihan. Namun di tengah situasi yang mencekam itu, Daud mengalihkan pandangannya kepada Allah yang memberikan kekuatan, perlindungan, dan penuh kasih. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menertawakan kesombongan musuhnya. Artinya, kuasa jahat boleh tampak besar, tetapi di hadapan Allah, mereka hanyalah debu yang panah. Doa Daud yang meminta agar musuhnya dipermalukan, seperti yang dikatakan bacaan kita pada ayat yang ke-12 sampai 14. Namun di dalam konteksnya, ini bukan sekedar dendam pribadi, melainkan permohonan agar keadilan Allah nyata dan umat tidak melupakan kasih setianya. Pemazmur menyadari bahwa balas dendam pribadi tidak akan menghasilkan kebenaran. Hanya intervensi Allah yang dapat melahirkan keadilan sejati. Menariknya, Mazmur ini tidak cukup dengan teriakan amarah, melainkan dengan nyanyian pujian. Tetapi, aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Ayat 17 bacaan kita. Inilah titik balik iman. Meski ancaman belum hilang, hati pemazmur sudah dipenuhi keyakinan bahwa kasih setia Allah akan menopangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan sejati lahir bukan dari hilangnya masalah, tetapi dari kesadaran akan kehadiran Allah sebagai kekuatan dan perlindungan kita. Bagi pemazmur, makna itu terletak pada kasih setia Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kita setiap hari. Ancaman dibagaikan anjing-anjing yang melolong, itu mungkin berwujud krisis moral, ketidakadilan sosial, intimidasi politik, atau bahkan kecemasan batin. Namun Mazmur 59 ini mengingatkan kita bahwa kita bisa tetap tenang, bukan karena masalah lenyap, tetapi karena Allah menjadi benteng yang kokoh, kekuatan yang menopang, dan kasih setia yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari pemazmur, menghadapi ancaman dengan doa yang jujur, menyerahkan keadilan kepada Allah, dan menutup hari dengan nyanyian syukur. Disitulah kita menemukan bahwa intervensi Allah bukan sekedar membalikkan keadaan, melainkan menghadirkan kekuatan batin untuk berjalan dengan tenang dalam lindungan kasih setianya. Semoga Roh Kuduslah senantiasa menyertai kita, agar kita tidak perlu takut dan cemas menjalani hidup setiap hari, karena Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita tetap tenang dalam rasa aman dan tenang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu kepada kami semua pagi ini. Semoga kami tetap setia
untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami tetap dalam rasa aman. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berkatilah dalam masa tuanya, sehingga mereka tetap kuat dan sehat, baik jasmani maupun rohani. Demikian juga kami tetap mendoakan sesama kami yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tetap dihibur oleh Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati. Begitu juga kami tetap mendoakan usaha dan pekerjaan yang kami tekuni setiap hari. Berkati semua pekerjaan kami itu. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Berkati mereka dalam pendidikannya masing-masing. Berkati pula anak cucu kami yang sedang mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Kami juga tetap berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita dan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan agar mereka tetap kuat dan sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati untuk menjalankan roda kepemerintahan. Kami juga tetap mendoakan kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang, dan Ibu Pendeta Jona Luther. Berkati kedua hamba-Mu ini, beri kekuatan dan kesehatan. Secara khusus kami mendoakan Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang yang masih dalam pemulihan kesehatan. Berkati semua obat dan makanan, juga tangan para dokter dan para medis. Semoga semua itu boleh mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami, dan dengarkan terima doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatian kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.